Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah aplikasi yang sebenarnya sudah sangat familiar di antara kita, yaitu Google Classroom. Nah, sebelum masuk lebih jauh, kita harus tahu mengenai definisi Google Classroom itu sendiri. Jika kita ketik di mesin pencari Google, maka akan muncul definisi seperti ini. Google Classroom adalah suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Nah, kelebihan Google Classroom dari aplikasi pembelajaran lain itu apa? Pertama, jika kita ingin memberikan tugas seperti Google Formulir, PDF, yang sudah kita simpan sebelumnya di Google Drive, maka kita bisa langsung menambahkan tugas tersebut dari Google Drive itu sendiri. Dan jika kita mendapat tugas atau kita memberi tugas kepada siswa, maka akan muncul pemberitahuan pada akun Gmail kita. Nah, kelebihan kedua, penyimpanan data terpusat. Maksudnya itu semua data mengenai tugas dan materi yang sudah upload pada laman Google Classroom akan tersimpan pada aplikasi itu. Yang ketiga, ada menu classwork yang mengelompokkan file unggahan menjadi 2, yaitu file materi dan file tugas. Maksudnya tidak akan tercampur antara file materi dan file tugas karena sudah ada pemisahan melalui kelompok classwork tadi. Nah, kita akan mempelajari tutorial menggunakan Google Classroom. Pertama, kita harus mengakses Google Classroom, baik melalui aplikasi atau melalui web. Jika melalui aplikasi, bisa diunduh pada layanan Google Play Store atau App Store. Nah, jika melalui web, bisa diakses pada laman classroom.google.com. Setelah kita berhasil mengakses Google Classroom, maka kita bisa login menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Setelah itu, jika kita sebagai pengajar, maka kita bisa membuat sebuah kelas dengan klik yang buat kelas ini. Kemudian centang syarat dan ketentuan, lalu masukkan nama kelas, bagian subjek, lalu pilih buat. Setelah itu, Google Classroom siap digunakan dan kita tinggal membagikan kode yang sudah ada kepada murid. Jika kita masuk sebagai murid dan ingin masuk ke sebuah kelas, maka kita tinggal klik gabung kelas dan masukkan kode yang sudah diberikan oleh pengajar. Dan kita akan langsung terhubung dengan kelas yang sudah pengajar buat. Gitu. Nah, inilah tampilan awal Google Classroom setelah kita masuk ke sebuah kelas. Di sini kita bisa membuat sebuah pengumuman atau membagikan file atau membuat forum dengan mengklik yang bagikan sesuatu dengan kelas Anda gitu. Nah, ini nih. Kita bisa membagikan sesuatu melalui sini atau membuat sebuah forum. Nanti yang lain bisa mengomentari atau menanggapi forum tersebut. Nah, jika kita sebagai pengajar ingin membuat sebuah tugas, nah kita bisa klik tugas kelas. Kita bisa membuat tugas, maksudnya mengupload tugas melalui sini. Kita bisa klik buat dan sebenarnya pilihannya itu ada banyak option tugas itu sendiri seperti ini. Setelah kita klik buat, maka akan muncul option-option seperti ini, yaitu ada tugas atau tugas kuis, atau kita bisa membuat sebuah pertanyaan, atau kita bisa mengupload materi. Nah, atau bisa membuat sebuah topik juga. Nah,
Apa bedanya tugas dan tugas kuis? Jika tugas kita ya itu tugas seperti biasa, tugas seperti umumnya gitu ya, berbentuk sebuah file. Nah, jika tugas kuis maka kita bisa menambahkan option, lebih dari 2 option sebanyak mungkin bisa. Mungkin ya, belum pernah dicoba juga. Tapi kalau 5 bisa lah. Tugas kuis bisa kita kasih option di sana. Nah, lalu kita juga bisa memantau progres siswa dengan mengklik anggota dan akan muncul siswa-siswa yang terdaftar pada kelas tersebut. Nanti akan muncul progresnya, berapa tugas yang sudah dikumpulkan atau apa tugas yang belum dikumpulkan oleh siswa, maka akan muncul di sini dengan menekan salah satu nama dari daftar siswa. Sebagai contoh aja ya. Lalu kita bisa memeriksa nilai siswa. Nilai yang muncul di sini bisa nilai keseluruhan atau nilai per tugas yang kita berikan. Nih di sini ada sesuai tugas yang diberikan, karena ini tugasnya baru kuis dari dan siswa baru mengumpulkan 1, maka nilainya baru 100 gitu misalkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.